Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Berarti deskriptif itu apa? Inferensi itu yang oke. Firya, silakan Firya. Baik Pak, izin jawab. Kalau menurut saya jadinya statistika deskriptif itu kayak cara dia ngumpulin data terus diolah datanya gitu Pak. Kalau inferensi itu kayak cara nyajiin hasil dari analisis datanya itu. Begitu Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih Firya, terima kasih. Silakan yang lain, jika ada yang punya pendapat lain. Kita demokratis ya, kita bebas berpendapat. Silakan, yang lain. Dari dua pembagian ini. Oke, Muhammad Rizky. Ayo Ya, silakan Muhammad Pak, Rizky. untuk statistika deskriptif mungkin untuk pengumpulan datanya, Pak. Statistik untuk kesimpulannya statistik deskriptif. Tadi agak putus-putus ya, tapi yang saya tangkap adalah inferensi itu ke kesimpulan gitu ya. Kemudian deskriptif itu pengumpulan, bener ya? Tadi putus-putus. Iya, benar. Oke, oke. Silakan ada lagi yang lain? Ayo, ayo. Oke. Mei, silakan Mei. Izin menjawab ya Pak. Kalau menurut saya yang statistika deskriptif itu pengkategoriannya gitu Pak. Kalau yang inferensi itu dia lebih ke analisisnya gitu Pak. Menarik, menarik, menarik. Eh, terima kasih, terima kasih. Yang lain, jika ada lagi. Iya, silakan yang lain. Jangan lupa ya, yang habis raise hand langsung diturunin lagi tangannya biar nggak pegel gitu. Silakan, ayo yang lain. Sudah cukup atau seperti apa? Oke. Sudah cukup ya sebenarnya. Coba kita kembali ke slide sebelumnya tadi. Mana ya? Ini. Kalau kita tarik dari sini ya, sebenarnya bisa kita simpulkan. Ya. Jadi deskriptif itu adalah yang saya beri warna merah. Dari sini, dari sini. Aduh, kecoret ya. Jelek banget tulisannya. Nah, kalau yang inferensi, saya beri warna biru. Inferensi dari sini. Nah, bisa ini ya, bisa ditarik kesimpulan. Jadi inferensi itu yang seperti apa, deskriptif yang seperti apa. Dan tadi jawabannya nggak ada yang salah ya, semuanya mendekati, gitu. Bisa masuk gitu ya. Yang warna merah adalah deskriptif, yang biru adalah inferensi. Jadi kalau kita kembali ke sini, statistika deskriptif adalah statistika yang membahas terkait dengan penyajian data. Jadi lebih ke penyajian data sehingga apa? Sehingga kita itu tahu karakteristiknya itu seperti apa. Rataan belajarnya berapa, kemudian paling lama belajar itu berapa jam. Itu kan karakteristik data ya. Jadi kita harus tahu data kita itu seperti apa karakteristiknya. Seperti itu ya. Kalau kita cek inferensi, mungkin masih bingung kali ya di sini signifikansi rata-rata itu apa maksudnya. Inferensi itu lebih ke gini, pengujian dan analisis data. Jadi kita itu bisa menguji, perhatikan, misalkan di sini 20 siswa itu sampelnya. Ya, kan nggak mungkin ya satu sekolah cuma 20 orang ya. Ini sampelnya. Populasinya adalah seluruh sekolahan, misalkan ada 1000 gitu. Populasinya 1000 siswa, sampelnya 20 siswa. Saya uji 20 siswa tadi, dan akan saya duga apakah ini akan sesuai dengan populasinya. Nah, itu inferensi. Itu yang dikatakan dengan signifikansi rata-rata tadi. Jadi hasil olahan dari sampel tadi itu kita harus uji apakah hasilnya itu bisa kita simpulkan untuk populasi apa enggak. Nah, di situ intinya inferensi.
Kan nggak mungkin kalau si guru ini harus ngumpulin 1.000 siswa gitu ya, pusing pasti dia. Jadi akhirnya gurunya cuma ngambil 20 siswa. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah ini dia kalau kita jabarkan seperti ini. Jadi ada muatan populasi di sini. Jadi kita pengen menguji apakah yang kita akan menguji apakah yang kita ambil sampel itu sesuai dengan populasi apa enggak karakteristiknya. Oke ya, jadi ada istilah populasi sampel. Oke, populasi dan sampel. Berarti kan ini yang warna merah kuning ini ya. Statistika itu dibagi dua, ada deskriptif, ada inferensi. Deskriptif, inferensi. Inferensi itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya parametrik, ada yang namanya non parametrik. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah deskriptif, inferensi, dan parametrik. Untuk yang non parametrik itu dibahas di mata kuliah lain. Nanti ada mata kuliah di semester 4. Itu namanya mata kuliah pilihan, statistika non parametrik. Nah, itu membahas terkait yang non parametrik. Untuk lainnya, berarti kita bahasnya yang parametrik. Parametrik itu apa, non parametrik apa, nanti dijelaskan di ini ya selanjutnya. Kita belum ke sana, kita sekarang baru di sini saja. Di sini kita belum ke bagian seperti itu. Ingat ya, berarti ada istilah populasi, ada istilah sampel. Saya punya dua apa ini namanya? Dua bentuk random ini. Ada biru tua, ada kuning. Populasinya yang mana kira-kira? Jelas ya? Jelas. Yang biru tua. Oke. Oh, Fikri nggak jadi jawab ya? Padahal sudah sejawab duluan Fikri. Mohon maaf. Jadi yang biru itu adalah populasinya. Nah, yang kuning itu sampelnya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita punya populasi. Itu artinya mengambil sampel ya. Itu ada label lagi. Kemudian dari sampel tersebut muncullah sebuah sampel acak. Kemudian sampel acak itu muncullah sebuah data. Diharapkan data ini sesuai karakteristiknya dengan populasi di atas. Di sini proses statistika itu bermain ada di sini. Sekarang saya punya pertanyaan. Mungkin Fikri tadi bisa siap-siap. Sensus penduduk. Itu objeknya populasi apa sampel? Sensus penduduk. Populasi, Pak. Oke, langsung jawab Fikri ya. Populasi. Ada yang punya pemikiran lain? Mungkin Fikri, sensus itu berapa tahun sekali kalau boleh tahu? Sensus penduduk 10 tahun sekali. Kalau sensus ekonomi saya kurang. Oke, mantap ya. Nah, Fikri, kira-kira kenapa sensus penduduk 10 tahun sekali? Ini Fikri terus nih ya. Kurang tahu Pak saya. Oke, kurang tahu. Tanya BPS Pak. Oke. Nah, alasannya mendasar kenapa sensus penduduk itu 10 tahun sekali adalah jika kita berbicara terkait populasi, itu kita pasti akan membutuhkan yang pertama, dana yang besar, tenaga yang besar, dan waktu yang panjang. Oke. Kalau sensus penduduknya itu setahun sekali, mungkin uang negara habis buat sensus kali ya. Ya. Jadi itu alasannya kenapa sensus itu lama-lama. Saya nggak tahu sih alasannya tepatnya, tapi itu dugaan saya ya. Karena sensus itu berbicara terkait populasi se-Indonesia gitu, berapa ratus juta jiwa gitu yang harus didata. Oleh karena itu di statistik memanfaatkan ini gitu. Kita akan bermain di sampelnya, kita uji sampelnya, apakah sampelnya ini sama dengan populasinya. Nah, itu di situ bermain, statistiknya bermain. Itu ya. Jadi harapannya setelah belajar ADS, jangan sampai nanti ketika penelitian atau membahas apa gitu, jangan ambil populasi, sudah bahas di sini.
Kita ambil sampel, kita uji bagaimana kesimpulannya. Oh, ternyata sampel yang diambil itu rataan belajarnya itu 5 jam. Setelah diuji, oh ternyata sesuai dengan populasi gitu. Kita dapat simpulkan ternyata satu sekolah itu rataan belajarnya adalah 5 jam. Padahal yang kita analisis cuma 20 siswa. Seperti itu ya. Itu konsepnya. Nanti silahkan saya disela kalau suara saya menjauh atau hilang atau saya kecepatan, jadi silahkan disela saja, gitu. Angkat tangan gitu, raise hand. Gitu ya. Enggak usah sungkan ya, negur saya. Ada yang ditanyakan terkait populasi dan sampel? Nah, jadi sejauh yang kita pelajari nanti, entah ADS, entah nanti mungkin bertemu lagi mata kuliah yang lainnya, kita selalu berbicara terkait sampel. Oke. Kita bicara terkait sampel. Sesuatu yang kita analisis itu sampelnya. Oke. Saya mau tanya dulu nih. Saya punya ini tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan ya. Misalkan nih, pernah lihat data saham nggak? Pernah ya? Saham itu kan munculnya harian gitu. Bukan munculnya harian sih, munculnya bisa per menit sekali gitu. Biasanya yang dilaporkan per hari. Nah, sebuah penelitian itu mengambil data saham. Jadi harga saham itu pengen diramalkan gitu ya, pengen di forecast ke depan, pengen diramalkan. Peneliti tersebut mengambil data selama 5 tahun. 5 tahun harga saham itu dicatat. Kemudian dia analisis. Pertanyaannya kira-kira, populasinya berarti berapa banyak populasinya? Kalau kita ngomongin waktu ya, dari waktu ke nol itu waktu ketika perusahaannya belum didirikan ya. Kemudian waktu ke 1 itu ketika perusahaannya itu berdiri, waktu kedua berdiri kedua dan seterusnya sampai perusahaannya berjalan terus gitu. Kira-kira kalau saya mengambil 5 tahun data harga saham, yang saya ambil itu sampel apa populasi dulu? Pasti sampel. Oke ya. Oke. Ini sudah ada angkat tangan. Sampel itu. Pertanyaannya adalah populasinya itu berarti berapa? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan sekarang. Berarti populasinya sepanjang apa gitu? Populasinya sepanjang apa? Harga saham kan misalkan dicatat harian gitu ya. Nah, saya ambil 5 tahun saja gitu. 5 tahun itu banyak ya. Itu pasti populasi yang saya ambil. Nggak mungkin saya itu mau menganalisis populasi itu. Terus populasinya itu berapa panjang, berapa banyak populasinya. Ada yang dijawab? Oke. Bilang aja berapa gitu. 2 tahun Pak populasinya gitu. Mungkin nggak 2 tahun populasinya? Nggak mungkin. Pak. Oke, yang saya ambil kan 5 ya, nggak mungkin 2 tahun populasi. Yuk, ada yang bisa jawab? Sultan, silakan. Kalau menurut saya Pak, jumlah populasinya 5 tahun data terakhir Pak. Sesuai dengan data 5 tahun data terakhir. Oke. Terima kasih Sultan. Kres Aji, silakan. Itu sampai nggak terhingga bukan sih Pak? Sampai tahun ke depannya populasinya Pak. Sampai tak hingga ya. Oke. Saya terima semua jawabannya. Mita, silakan Mita. Kayaknya ya Pak, dari tahun IPO perusahaan sampai tahun terakhir datanya. Tahun terakhir gimana nih? Yang diambil data terakhir gitu loh Pak. Data terakhir. Kayaknya 2021 berarti dari harga IPO sampai dari tahun IPO sampai tahun 2021-nya gitu. Oke, tahun 2021. Kalau misalkan saya simpan datanya di tahun 2021, tahun 2022 misalkan, itu apa itu? Sampel apa populasi itu? Gimana? Berarti sampai tahun seterusnya Pak, dari tahun IPO sampai tahun seterusnya.
tahun seterusnya. Ini menarik nih, menarik ini. Gimana sebenarnya maunya ini ya? Ada lagi? Silakan. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Sudah cukup? Pusing? Ini pertanyaan macam apa gitu. Nah, ini sempat saya temui. Dulu saya sebelum ke ITERA, saya ngajar di Jawa Timur di Fakultas Ekonomi ya. Ya paham lah ya, di ekonomi itu pasti bahas itu terkait saham, kemudian apalagi keuntungan bank dan lain sebagainya gitu. Nah, ada seorang anak ya, mahasiswa, dia tuh skripsi gitu. Kemudian ngambilnya itu saham. Saham. Ketika saya tanya, bingung dia. Ini sampelnya berapa, populasinya berapa? Karena apa? Karena misalkan nih, misalkan Sultan misalkan. Sultan itu ngambil skripsi di bulan Januari nih, misalkan, bulan Januari. Terus dia langsung ambil data itu. Dia ambil data saham 5 tahun. Berarti kan sebelum Januari ya, otomatis ya. Ya kan? 5 tahun ke belakang kan. Anak tersebut, misalkan Sultan, ngerjakan skripsi itu selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dikerjakan, di bulan Maret, itu harga sahamnya kan udah ada lagi tuh. Ya enggak? Nah, jadi kan ada 2 pembagian data gitu. Misalkan, mana sih bukan sayanya? Bentar. Iya, ini ya. Mohon maaf ya kalau banyak cerita ya. Jadi misalkan saya punya harga saham seperti ini gitu ya. Ini T itu biasanya waktu ya, time. Nanti kalau kita belajar direct waktu pasti sering lihat seperti ini. Ini harga sahamnya, stock price-nya misalnya. Sultan itu ngambil skripsi di sini. Ngambil skripsi di sini. Ini skripsi gitu ya. Kemudian Sultan ini ngambil semua data di sini. Ini diambil semua sebanyak 5 tahun. 5 tahun. Sultan ngerjain skripsinya 2 bulan. Di bulan selanjutnya itu udah ada data lagi di sini. Udah ada data update baru gitu ibaratnya. Nah, jadi yang diambil Sultan itu adalah yang ini, yang warna hijau. Ya, saya gambarkan ini. Yang warna hijaunya yang Sultan ambil. Kemudian yang warna biru itu data baru. Ketika Sultan mengerjakan skripsi 2 bulan itu ada data baru dah. Nah, dari sini kan cukup membingungkan nih. Sampelnya mana, populasinya berapa gitu. Kalau kita cek, sampelnya pasti yang ini. Kalau kita ngomongin sampel itu yang ini. Nah, ini sampelnya yang Sultan ambil. Populasinya yang mana? Sesuai dengan yang kita jawab tadi. Dari IPO pertama. Mungkin ada yang belum tahu IPO apa ya. Ini bisa saja. Dari pertama sampai seterusnya. Bisa aja sampai perusahaannya bangkrut atau sahamnya nggak dijual lagi atau apa. Jadi seterusnya ke sana. Nah, kadang hal seperti itu membingungkan kita gitu. Karena apa? Karena dulu ketika saya ngajar di Fakultas Ekonomi, pengambilan sampel itu penting sekali gitu. Jadi pokoknya kalau skripsi ngambil sampelnya salah, nggak lulus. Kata pembimbing seperti itu. Sedangkan kalau kita mau menentukan sampelnya itu mau berapa yang kita ambil, kita harus tahu dulu jumlah populasinya. Bisa dipahami? Kalau seperti ini berapa populasinya? Kan dia akan berjalan terus, akan diupdate terus. Nah, itu cukup membingungkan. Biasanya kalau seperti itu kita bisa menyiasati bahwa populasinya itu kita asumsikan sampai di tahun terakhir di sini. Sampai Sultan tadi ngambil datanya. Sampai ke sini. Nah, ini kita asumsikan sebagai populasinya. Walaupun sebenarnya ada data baru tambahan di sini yang warna biru. Seperti itu. Jadi kalau kita membicarakan terkait data yang terus bergerak gitu ya, bergerak bertambah, itu memang butuh sesuatu pendekatan yang lain gitu. Beda kalau data yang diem aja gitu ya. Contohnya seperti ini deh, seperti sensus penduduk kan nggak mungkin penduduk itu berhenti ya, pasti bertumbuh terus tuh kan. Nah, berarti populasi yang diduga ya ketika pendataan tersebut, sisanya nanti update data baru lagi seperti itu. Nah, itu tadi ngomong-ngomong terkait populasi, saya jadi pusing sendiri ya. Seperti itu.
Bisa dipahami? Bisa. Saya sedikit cerita karena dulu ketika di Fakultas Ekonomi itu sampel populasi itu penting banget. Jadi jangan sampai salah gitu dulu kalau di sana ya. Kalau di kita kan jelas kalau yang kita ambil itu pasti sampel gitu. Kalau yang di mana di fakultas lain atau di ilmu lain tuh beda. Kadang dia juga fokus ke populasi juga. Itu yang harus butuh pengetahuan tambahan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Sekarang jam berapa ya? Takutnya tiba-tiba jam 3 gitu. Nggak enak sih. Oh, masih lama. Oke, ini. Jadi kalau kita menganalisis populasi, kita tarik sampelnya sampai ketemu datanya, itu kita bisa memunculkan apa yang namanya sari numerik. Ini istilah ini saya dapatkan dari Bu Utri ya. Dulu kebetulan Ibu Utri itu pertama ngajar di ITERA itu dengan saya di prodi matematika. Aktuaria belum ada dulu prodinya. Ngajar di matematika dan beliau pakai istilah ini, sari numerik. Itu menarik itu. Ternyata ini namanya sari numerik. Sari numerik itu meliputi ukuran pemusatan. Pemusatan itu seperti min, median, modus, variabilitas, seperti varians, kemudian kemencengan, keuncingan, skewness, kurtosis. Selain itu juga kita bisa memunculkan grafiknya. Grafik itu banyak sekali ya, tapi ini saya hanya menuliskan sedikit ya. Ada histogram, box plot, stem left, scatter plot. Histogram itu yang seperti apa? Histogram itu yang seperti apa namanya? Grafik batang ya, grafik batang. Tapi dia bukan sembarang batang gitu, karena batangnya ini sudah difrekuensikan. Ada rentangnya. Jadi seperti tabel frekuensi gitu. Ini misalkan 1 sampai 3, kemudian sini 3 sampai 5 gitu. Jadi enggak data mentah tiba-tiba di grafik batang, beda. Box plot, nah ini box plot yang sering muncul ketika kita membicarakan terkait saham juga box plot tuh sering terjadi di sana. Stem left itu diagram batang daun. Jadi stemnya batang, daunnya. Sebuah diagram yang bentuknya batang dan daun. Nanti kita bahas. Scatter plot itu sering kita sebut diagram pencar ya. Diagram pencar itu Nggak ada suaranya, Pak. nggak ada suaranya. Ada sekarang? Udah Pak, ada Pak. Oke, menjauh. Nah, seperti itu. Kalau yang scatter plot itu yang diagram pencar seperti ini. Dia ada X, ada Y, isinya titik-titik banyak, nanti kelihatan polanya di sini. Biasanya scatter plot itu digunakan untuk melihat korelasi atau hubungan antara X dan Y. Kemudian itu deskriptif, ya, yang inferensi itu lebih ke uji hipotesis, kemudian estimasi parameter dan sebagainya. Di sini ini kemampuan matematik harus kuat, baik estimasi parameter apalagi kita menurunkan suatu fungsi banyak, jadi harus kuat matematiknya. Nah, itu yang apa ya, yang mungkin ditekankan dulu ketika nggak tahu kalau angkatan ini, kalau angkatan sebelumnya itu ditekankan banget kalian harus bisa matematik gitu. Ini tuh aktuaria gitu. Itu aktuaria gitu. Jangan main-main dengan matematik. Mungkin banyak orang di luar sana yang ngiranya aktuaria itu apa? Aktuaria ilmu yang berkaitan dengan ikan. Dikira akuarium gitu. Aktuaria padahal. Banyak yang seperti itu ya. Banyak, saya menemui seperti itu. Kalau di apa aktuaria? Oh, yang bahas ikan itu ya. Jauh sekali ikan dengan integral kan jauh sekali. Itu ya. Jadi matematik itu diperlukan sekali ya. Data. Nah, ini data mungkin pernah lihat juga ya. Dua jenis data itu sebenarnya ada kualitatif dan kuantitatif. Kayaknya ada soal juga di kuisnya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Yang kualitatif itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya nominal, ada yang namanya ordinal. Kalau kuanti itu ada discrete, kemudian ada continue, ada rasio. Nah,
Bahkan dulu ketika saya pertama kali mengajar di Jawa Timur itu, nggak cuma data yang dibagi dua, penelitian juga. Jadi ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Itu cukup membingungkan juga nih. Seumur umur orang matematik itu ya ketemunya yang kuantitatif penelitiannya gitu. Ternyata ada juga penelitian kualitatif. Jadi ya, penelitian itu benar-benar apa ya? Wawancara, kemudian merangkum cerita tokoh seseorang, itu kualitatif. Itu kalau penelitian ya, beda lagi. Kalau data ini bisa seperti ini. Nominal itu kata kuncinya adalah apa ya? Data kategori tanpa tingkatan. Tanpa tingkatan. Ordinal itu juga sama, kategori dengan tingkatan. Misalkan nih, warna merah, biru, hijau, kuning. Nominal apa ordinal? Warna. Ada yang mau jawab? Warna itu apa? Kres, silahkan Kres Aji. Nominal, Pak. Oke, nominal ya. Fikri? Apa nominal, Pak? Oke, nominal juga. Udah cukup. Kayaknya bakal sama semua nih yang lainnya. Nominal ya, jadi tanpa tingkatan. Jadi warna merah itu bukan di atasnya putih, kecuali bendera. Warna biru di bawahnya kuning, bukan seperti itu. Makanya dia dikatakan tanpa tingkatan. Sekarang apa ya? Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan kira-kira apa? Nominal apa ordinal? Oke. Askar coba, Askar. Nominal, Pak. Nominal. Kenapa nggak ordinal? Kenapa Askar kok Karena nggak nggak ada ordinal? tingkatannya, Pak. Oke. Nggak ada tingkatannya. Oke. Cynthia. Jenis pekerjaan. Ordinal, Pak. Ordinal. Oke. Ada jawab ordinal dan jawab nominal. Kemudian Cindy. Apa Nominal, Pak. jawabannya? Nominal. Oke. Ini menang mana nih? Banyakan mana nih? Satu lagi, Diki. Ordinal, Pak. Ordinal. Aduh, sama ini ya. Dua sama ini. Ini harus satu lagi nih biar ada yang menang. Siti, boleh Siti? Nominal, Pak. Nominal. Oke. Ya, sudah cukup ya. Silakan. Yang rasain bisa diturunkan dan nggak capek. Ternyata 3-2 menang nominal tadi. Nah, kalau kita lihat jenis pekerjaan itu nominal. Pak, nggak boleh Pak kita anggap ordinal. Bayangkan gini, misalkan PNS itu nomor 1, nomor 2 itu wira swasta, boleh nggak? Nggak boleh, pasti bakal di demo itu nanti. Misalkan ada penelitiannya diturunkan nanti langsung. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Nominal yang mana, ordinal yang mana. Jenis pendidikan. Apa kira-kira? Oke, Diki lagi nih kayaknya. Duluan. Ordinal, Pak. Nominal? Ordinal. Ordinal. Oke, Pak, sebenarnya boleh izin nanya, Pak, tentang pekerjaan tadi. Silakan. Kan kalau kata Bapak tadi, misalkan PNS lebih tinggi dari itu, Pak ya. Kalau misalkan kita ambil contoh kayak antara staff manager dengan staff magang, kan tingkatannya pasti berbeda, Pak. Oke. Itu masuk nominal atau ordinal? Kasih ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Diki. Nanti saya jawab ya. Ini dulu tadi, yang pendidikan ya. Ongki, bagaimana Ongki? Kalau menurut saya juga ordinal, Pak. Pendidikan. Ordinal, oke. 2 aja ya. Jadi mungkin tadi jawab yang... Tadi siapa ya yang bertanya tadi? Lupa saya. Siapa tadi? Diki, Pak. Siapa? Diki, Pak. Oh iya. Terkait dengan ini ya, manajer gitu ya. Nah,
Kalau kita berbicara terkait dengan sesuatu yang sudah jelas kelihatan dia tingkatan, ya kita nggak boleh bilang dia nominal. Misalkan seperti manajer dan ada yang magang gitu ya. Nah, itu nggak mungkin nominal, pasti ada sesuatu yang berbeda di sana. Oke ya. Tapi kalau kita berbicara terkait jenis pekerjaan, misalkan PNS, petani, wira swasta, guru, misalkan dari segi penghasilan, boleh kalau kita bilang penghasilannya nomor 1, nomor 3, kita boleh bilang seperti itu. Tapi kalau belum ada keterangan yang lebih jelas, kita nggak boleh bilang seperti itu. Karena kita menganalisis sesuatu juga harus melihat fenomena di lapangan gitu. Apakah etis seperti ini? Nah, itu juga harus diperhatikan. Kejawab nggak? Kejawab ya? Oke. Baik. Siapa yang karaokean? banget sih. Ini siapa yang karaokean? Oke. Tadi saya mana ya? Oh, pendidikan ya. Pendidikan itu ordinal. Jadi tingkat pendidikan itu bisa dikatakan ordinal. Seperti itu. Jadi nominal ordinal ini kalau kita cek dari analisis datanya, statistik ujinya, itu kurang lebih mirip ya terkait nominal ordinal karena sesuatu yang kategorik itu banyak analisis yang mirip. Maksudnya ketika ada satu metode itu bisa dengan data nominal maupun ordinal. Tapi kalau dari segi interpretasi atau membaca datanya, membaca hasilnya, itu kita harus bedakan. Bagaimana cara membaca nominal, bagaimana membaca ordinal. Sering sekali kalau dianalisis, nah kita akan buat seperti ini nanti. Misalkan ordinal gitu ya. Ada apa yang misalkan TK, SD, SMP, SMA misalkan. Ketika kita sudah analisis menggunakan model, kita nggak bisa nulis seperti ini ya. Kita harus dikategorikan. TK itu misalkan 1, SD itu 2, SMP 3, SMA itu 4. Ada 5, bukan 5, ada 0 di sini. 0 adalah lainnya. Seperti itu. Jadi kategori seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kuantitatif, itu adalah yang terkait dengan apa ya? Bisa diukur, itu dibagi 2, ada discrete, ada continue. Yang discrete itu lebih berkaitan dengan menghitung, misalkan seperti banyaknya orang gitu ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang bulat, itu discrete. Dan kalau yang continue, misalkan seperti harga, kemudian usia, seperti itu. Jadi bisa dibagi sendiri. Rasio juga dari hasil perbandingan maupun proporsi, bisa dia dibuat rentang gitu. Nah, terkait ini jangan sampai jangan sampai bingung nanti ketika sudah misalkan di TA, di tugas akhir itu biasanya ini sering dimunculkan lagi gitu. Datamu itu apa gitu jenisnya? Pasti seperti itu ya. Karena kemarin kebetulan bimbing 2 mahasiswa juga di matematika dan itu pasti muncul pertanyaan seperti itu. Datamu itu apa? Harus bisa dijelaskan. Nah, ini buat oleh-oleh di rumah, silahkan cari apa ini? Nggak kelihatan. Cari contoh-contoh jenis data tersebut. Jadi 1 orang 1 lembar gitu dijelaskan, misalkan data warna gitu. Warna itu nominal, alasannya kenapa? Jadi setiap orang mencari contoh datanya, kemudian dijelaskan alasannya kenapa seperti itu. 1 orang 5. Oke, 1 orang 5 ya. Berarti nominal ada 5 contoh, ordinal 5 contoh, discrete 5 contoh, continue 5 contoh. Rasio mungkin nggak usah dulu ya. Jadi 4 saja, nominal, ordinal, discrete, continue. 5, berarti ada 20 nanti. Tulis tangan boleh, diketik boleh, yang penting nanti ketika dikumpulkan, karena bentuknya scan ya, jadi bisa scan. Oke. Nah, ini karakteristik distribusi data. Ini terkait dengan statistika deskriptif. Sudah kita sebut tadi bahwa kalau yang namanya deskriptif itu lebih menguak terkait karakteristik datanya. Sari numerik, dari sari numerik kita bisa menyimpulkan bagaimana pemusatannya, bagaimana rataannya, bagaimana mediannya, bagaimana modusnya mungkin. Kemudian kita bisa cek grafiknya, kemudian kita bisa simpulkan di akhir. Apakah bentuknya itu simetris, apakah dia menceng, miring, ataupun runcing atau enggak.
Ini terkait apa sih? Ini terkait dengan sebarannya. Misalkan nih, saya punya histogram ya. Kita kalau ngomongin sebaran lebih mudah jika ada histogram. Kita buat histogram seperti ini. Anggaplah lurus ya, miring-miring. Jika ada histogram seperti ini, apakah bisa dibilang dia simetris? Sebentar ya. Ya, jika kita punya histogram seperti ini, anggaplah ini frekuensinya, gitu ya. Di sini frekuensinya, di sini intervalnya. Kita bisa tarik garis di sini. Kita bentuk seperti ini. Oh, ternyata dia simetris. Artinya jika kita belah dua, kita belah di sini, dia akan sama antara kiri dan kanan. Suatu ketika, nanti teman-teman bisa menemui sebuah bentuk yang mungkin seperti ini. Anggaplah bagus ya gambarnya. Nah, simetris enggak? Jelas enggak, karena ekor di kanan panjang banget. Nah, jika kita punya bentuk seperti ini, misalkan kita gambar sebuah garis seperti ini. Nah, kan akan kelihatan ekornya di mana gitu. Dia nggak akan simetris. Dia bisa miring kanan, miring kiri gitu ya. Jadi kemungkinannya ada dua, bisa miring kanan seperti ini atau miring kiri nantinya. Ekornya di kiri gitu. Seperti itu. Nanti ketika kita membicarakan terkait apa ya? Misalkan tahu logo prodi kita kan? Nah, itu kan ada scale positif di sana ya. Ada notasi scale positif. Seperti itu. Biasanya di data terkait dengan, kalau di asuransi itu terkait dengan klaim misalnya. Dengan klaim itu dia nggak akan ketemu simetris, tuh pasti condong kanan kiri pasti. Nah, itu sesuatu yang harus diobati. Karena banyak metode itu yang mengasumsikan bahwa datanya itu harus distribusi normal. Normal itu haruslah seperti ini. Bagaimana Pak kalau nggak normal? Ya itu kita harus kita atur biar dia normal. Bukan kita ganti angkanya, itu manipulasi namanya. Manipulasi itu dosa besar di statistika ya. Dulu saya S1 S2 itu benar-benar diwanti-wanti, berulang-ulang gitu ya. Manipulasi itu dosa besar gitu. Itu benar-benar diulang-ulang. Nanti kita akan berikan perlakuan ke data tersebut supaya mendekati simetris walaupun nggak simetris banget. Nah, ini saya ambil dari slide-nya Ibu Utri ya. Ibu Utri sudah membuat bagan seperti ini, jadi ya udah saya ambil saja gitu. Distribusi parameter distribusi itu ada yang 4 tadi ya, pemusatan, penyebaran, kemencengan, dan kelancipan. Pemusatan itu ada min, median, modus, kuartil, atas, bawah, dan lain-lain. Kemudian penyebaran itu ada range, ada sumbangan baku. Nih, kemencengan itu sering disebut dengan squeeness. Kelancipan disebut dengan kurtosis. Ini harus tahu, minimal pernah dengar gitu. Kalau ditanya pernah dengar ini, pernah. Minimal itu saja. Bentuk distribusinya itu ada simetris, skew positif, dan skew negatif. Perhatikan. Kalau teman-teman itu punya data yang nilai min atau rataan dan mediannya itu sama, dia pasti simetris, otomatis simetris. Walaupun di keadaan nyatanya itu nggak akan ada, bukan nggak akan ada ya, jarang ada yang sama persis antara min dan median. Tapi kita bisa lihat kedekatannya. Nah, kalau nilai minnya, nilai rataannya lebih besar daripada mediannya, dia pasti menceng atau skew positif. Yang ekornya di kanan ya. Kanan. Nah, kalau nilai rataannya itu lebih kecil dari median, berarti dia skew negatif, ekornya di kiri. Nah, kadang itu penting seperti ini. Biasanya kita sudah ngomongin statistika itu sudah sampai akhir gitu ya, sudah sampai forecasting. Tapi giliran ditanya skewness kurtosis kita bingung. Tapi itu jangan sampai terjadi. Itu harus di Kalau kita ngomongin modus seperti ini, bunganya modus. Kalau modusnya itu lebih dari 1, berarti dia puncaknya ada banyak. Jadi puncak banyak itu seperti ini misalkan.
saya gambar histogram gitu ya. Ini anggaplah ini puncak 1, nanti ada puncak 2 di sini. Nah, itu beda lagi tuh, itu entah mau seperti apa gitu. Kalau satu puncak simetris itu namanya normal, kalau seperti ini mungkin aja dia distribusinya ada banyak. Nah, nanti kita ngomong distribusi ya, ini hanya pendahuluan. Ini penjauhan nanti kita ngomongnya. Nah, ini contoh seri numerik. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Setelah ini cuma contoh saja ya, ke bawah. Yang ditanyakan dulu, silakan. Nggak usah sungkan mau nanya ya, tanya saja gitu. Atau mau nguji saya, boleh nguji. Pak tahu nggak Pak? Silakan. Nggak ada? Ini yang dinamakan seri numerik. Misalkan dari data tadi, durasi belajar misalkan. Durasi belajar, tapi saya nggak tahu ini angkanya kayaknya beda deh. Durasi belajar, saya dapat nilai rataannya, kemudian standar error, median, modus, banyak. Di sini bahkan ada kurtosis, squeeze ya. Sudah ada juga di sini. Apa yang dapat disimpulkan? Dari sini minimal kita bisa mendapatkan rataannya itu bagaimana. Rataannya itu bagaimana, kemudian mediannya itu bagaimana, modusnya yang sering muncul 51. Oh, berarti jam itu kebanyakan siswa itu seperti itu belajarnya. Atau mungkin ada minimum maksimum bisa diambil juga. Oh, yang belajar terlama itu adalah 66 jam, yang belajarnya paling cepat 38 jam, misalkan seperti itu. Nah, biasakan ketika kita ingin menganalisis suatu data menggunakan metode statistik apapun, silahkan biasakan beri seri numeriknya di awal. Minimal ada apa ya? Ada tabel gitu ya. Kemudian data pertama rataannya berapa, kemudian minimumnya berapa, maksimumnya berapa, itu minimal ada seperti itu. Syukur-syukur ditambah dengan grafik. Ada grafik batangnya, grafik lingkaran, itu lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena misalkan teman-teman buat tulisan gitu ya, misalkan buat skripsi gitu. Dan skripsinya itu dibaca orang lain di luar prodi kita, di luar ilmu kita. Mereka nggak akan baca penurunan rumus sampai akhir. Yang dibaca itu lebih ke karakteristik datanya. Jadi buat semenarik mungkin. Jangan sampai orang lain itu membaca analisis Anda itu bingung duluan. Misalkan diminta presentasi di perusahaannya. Tiba-tiba fungsi distribusi normal adalah integral bla 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 bla. Kabur langsung bosnya ini. Di awal ditampilkan dulu diagram lingkarannya seperti ini Pak, kemudian oh ini Pak bentuk grafik garisnya, oh seperti ini bentuk histogramnya. Nah, itu ditampilkan dulu. Urusan terkait integral tadi nanti gitu. Nah, itu dibiasakan seperti itu. Jangan sampai kita hanya bisa menurunkan rumus tapi nggak bisa menyajikan data. Itu bahaya itu ya. Penyajian data itu penting. Kemudian kita juga nanti akan menemui seperti ini. Ini namanya pencilan atau bahasa Inggrisnya outlier ya. Agak aneh pencilan itu ya kalau diterjemahkan. Outlier. Pengamatan yang aneh gitu. Misalkan dari sekian angkatan 2020 tuh ada Ongki misalkan. Ongki itu aneh sekali dia. Dia belajarnya 200 jam seminggu gitu. Nah, itu pencilan. Bagus, tapi pencilan gitu. Yang lain tuh belajarnya hanya 10 jam. Ongki itu 100 jam seminggu gitu. Itu pencilan. Nah, mungkin pernah dibahas di Maddas ya, nanti bisa dicek lagi catatan di Maddas. Deteksi pencilan itu seperti ini. Jadi deki itu adalah jarak antar kuartil 3 dan kuartil 1 dikurangi, kemudian kita bisa masukkan ke persamaan ini, Q1, kuartil 1, kemudian K itu idealnya itu bernilai 1,5. Kalau diminta menjelaskan kenapa 1,5, saya buka buku dulu, saya lupa. Kemudian kita operasikan, nanti ketemu batasnya seperti ini. Kalau kita ngomongin ini durasi belajar, jika ada siswa yang belajarnya lebih dari 62,5 jam, misalkan Ongki misalkan. Ongki itu belajarnya 70 jam. Berarti Ongki itu pencilan, outlier. Misalkan Diki misalkan. Diki belajarnya hanya 15 jam gitu. Diki di sini 15 jam. Ya dia pencilan juga karena dia di bawah batas bawahnya. Seperti itu ya. Jadi itu cukup membantu banget.
Kalau datanya hanya 10, enak ya, nggak usah dihitung, kita lihat saja yang aneh mana. Tapi kalau datanya 1.000.000, datanya ada 100, apakah kita akan melihat per satu? Nggak mungkin. Kita cek seperti ini. Nanti akan kelihatan outliernya itu siapa dan di mana. Ini ada kesimpulannya. Dari kasus tersebut, maka terdapat pencilan ya, pencilan atas. Karena ada yang belajarnya 66 jam. Oh, ini dia. Kelihatan dari sini ternyata ya. Padahal nggak ada datanya. Lihat, ya. Ada yang berbicara? Nggak ada? Tadi suara siapa ya? Nah, seperti ini. Kita nggak tahu datanya, tapi kita hanya tahu maksimumnya. Kelihatan ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan ada 65 jam. 65 jam juga pasti outlier. Nanti silakan dibuka lagi ya, di Matdasnya dibuka lagi, nanti kita akan bahas ini di praktikum perhitungannya. Tabel frekuensi. Tabel frekuensi, kita punya interval yang mau kita hitung, kemudian kita punya frekuensinya. Oh, yang belajarnya 37,5 sampai 42,57 orang misalnya. Kemudian ini ada 3 orang, 18 orang, dan seterusnya. Kemudian ada frekuensi kumulatif di sebelahnya. Kita tinggal jumlahkan saja. Jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini. Ini adalah banyaknya siswa tadi. Tadi kayaknya dicontoh 20 ya, sekarang 40. Beda data kayaknya. Kemudian kita bisa menghitung frekuensi relatif. Ini biasanya kita hubungkan dengan ini. Apa ya? Pie chart. Pie chart biasanya butuh ini ya. Ini sama dengan 18%. Ini 8%. Kalau kita buat pie chart-nya atau tabel lingkaran, kita bisa bagi. Misalkan seperti ini. Oh, ini adalah 45%. Jadi, kalau kita membuat pie chart, hati-hati. Kita harus tahu frekuensi relatifnya dulu. Jangan data tiba-tiba dijadiin pie chart, nanti rusak dia. Kayaknya SMA pernah dapat ya ini. Ya, itu dibuka-buka lagi. Dan juga ini bisa berkaitan dengan peluang ya, karena 0,18 itu diperoleh dari 7 dibagi 40. Ini adalah konsep peluang yang akan kita bahas. Jadi peluang siswa itu belajar 37,5 sampai 42,5 jam itu sekitar 18% peluangnya. Nantilah ya peluang minggu depan, peluang. Ini pie chart yang tadi berkaitan dengan proporsi, kalau kita jumlahkan potongannya itu 100% harusnya. Kalau enggak berarti ada yang salah. Kemudian ini histogram. Ini kira-kira skew positif apa negatif? Enggak ada lagi yang raise hand. Kira-kira ini skew positif apa negatif? Oke, Fikri silakan. Positif, Pak. Positif. Kenapa positif? Karena ekornya dia ke arah kanan. Oke. Tapi itu kan ada 2 puncak. Nggak mempengaruhi? Enggak, Pak. Harusnya sih. Oke. Askar, bagaimana Askar pendapatnya? Positif, Pak. Kenapa? Karena dia ke kanan mencongnya. Ekornya ke kanan. Itu ada kepala itu? Kepala apa? Puncak selanjutnya itu nggak diperhitungkan? Tidak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena dia jauh jaraknya sama yang puncak yang paling tinggi. Kayaknya sih. Oke, kayaknya sih. Oke. Nah, Sultan yang terakhir. Kanan, kiri? Kalau menurut saya kiri, Pak. Kiri. Kenapa kiri? Negatif. Karena kan puncak yang tertinggi kan ada di 52,5. Sedangkan di sebelah kanan puncak itu lebih gede daripada nilai sebelah kiri, Pak. Jadi saya rasa itu mencong ke kiri deh, Pak. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Kalau kita hanya melihat visual, Fikri, Sultan, Askar, beda jawabannya ya.
ini kanan apa kiri gitu. Nah, itu kelemahan kita visual. Jadi alangkah lebih baik ketika kita menginterpretasikan sesuatu, tampilkan grafik dan angkanya. Tampilkan skewness-nya, nilai skewness-nya itu berapa. Jika nilai skewness-nya negatif, berarti dia miring kiri. Jika skewness-nya positif, dia miring kanan. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu masukan gitu ya. Ketika kita menjelaskan sesuatu itu jangan hanya dari grafik. Nanti takutnya seperti ini. Si A bilang apa, si B bilang apa. Jawabannya apa? Jawabannya apa ya kira-kira ini? Karena kita nggak tahu angkanya ya. Oke, ini tadi histogram. Jawabannya apa? Nanti dicek sendiri angkanya ya. Tapi saya cek dulu nanti berapa sequence-nya. Nah, ini yang stem left tadi, batang daun. Ini keren sih ini diagram ini. Jadi kalau kita punya seperti ini, bayangkan ini sebuah tanaman. Saya punya batang di sini. Saya punya batang, saya punya daun di sini. Ini daunnya. Ini data yang tadi, ini data apa tadi ya? Durasi belajar, masih sama. Durasi belajar. Ada yang bisa membacanya? Gimana bacanya ini kira-kira? Sultan, Resen mau membaca? Oh enggak. Firya? Aduh, salah. Firya? Kalau pengetahuan saya itu jadi cara bacanya, misal ada yang di sebelah kiri 3, 4, 5, 6, itu tuh jadi puluhannya, Pak. Terus yang di sebelah kanannya itu satuannya. Jadi kayak ada data 38, ada juga 39, jadi 39 ada 2. Terus misalnya 41 ada 2, 42 ada 2 gitu, Pak. Jadi yang sebelah kanan satuannya. Jadi batang kita anggap satuan, kemudian daunnya itu adalah apa ya, mengikuti gitu ya. Ya, benar. Terima kasih Yur ya. Nah, itu cara bacanya. Jadi cukup menarik batang daun ini. Jadi yang batang itu adalah satuannya. Satuan, puluhan, ribuan gitu, tergantung datanya berapa gitu. Nah, yang di sini adalah yang mengikutinya. Nah, perhatikan. Kalau kita buat bentuk apa namanya? Bentuk apa tadi? Bentuk diagram gitu ya. Misalkan kita gambar, kita tarik garis di sini. Kita tarik garis. Oke. Kemudian kita ubah, kita balik posisinya gitu. Dia mungkin akan bentuk seperti ini nanti. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kira-kira bentuk kurvanya itu seperti apa. Sebenarnya seperti apa. Jadi selain kita mendapatkan ringkasan datanya, kita juga bisa melihat bentuk kurvanya seperti apa. Jadi seperti yang Firya tadi jelaskan, berarti ini ada 38, 39, 41, 41 sampai 66. Seperti itu ya cara bacanya. Ini manual pun bisa ya, pakai software juga bisa sekali. Itu. Kemudian stem left. Oh, ini nggak kelihatan. Box plot. Nah, ini yang box plot tadi, tapi ini sepertinya contoh lain ya, contoh lain. Saya punya sebuah data jam kerja, jumlah jam kerja. Saya punya data jam kerja. Ini data jam kerja. Ini di hari 1, hari 2, mungkin ini Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Iya, selama Senin lagi, berarti selama 8 hari. Nah, kemudian saya cek box plotnya. Jadi setiap hari itu memiliki box plot sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat keterangannya, box plot itu apa ya? Kotak ada sunduknya gitu. Nah, ujung dari tusuknya ini itu adalah nilai tertinggi dari batas atas. Jadi kalau ada data yang di luar ini, berarti dia adalah data pencilan. Data pencilan. Pencilan atas atau pencilan bawah. Kemudian kita juga nanti menemukan garis merah. Garis merah ini adalah menandakan rataannya berapa. Kemudian ada garis di tengah pemotongnya, itu adalah mediannya. Kemudian ada kuartilnya di sini, kuartil 3, kuartil 1. Bahkan nanti selain outlier, kita juga menemukan nilai ekstrim nanti. Jadi ekstrim itu di luarnya outlier. Jadi ekstrim itu outliernya outlier. Gitu ya. Nanti ada perhitungannya.
Jadi kalau misalkan siswanya itu double banget ya, jadi dia outliernya lagi gitu, luar biasa. Nah ini di sini kasus ini ada ekstrimnya di sini, satu ini ada ekstrimnya. Bisa dipahami ya. Jadi ujung dari tusuknya ini adalah batas atas pencilan. Di luarnya ini berarti bisa saja pencilan atau nilai ekstrim. Seperti itu. Nah ini menarik banget. Kalau misalkan asumsikan ini data saham gitu ya, saham hari ke-1 sampai hari ke-8, dia kan bergerak. Oh hari pertama itu harganya normal lah ya, karena garis merah dan hitamnya berhimpit, jadi sama dia, rataannya sama. Oh ternyata hari kedua itu ada pencilan, itu ada harga mahal sekali di sini. Mungkin di jam keberapa di sini muncul. Nah itu bisa jadi analisis nanti. Nanti kalian dapatkan di mata kuliah apa ya, investasi semester 4. Menarik gitu. Saya aja sit in terus di mata kuliah itu ya, investasi. Keren banget. Karena dosennya Pak Oke dari BPJS. Menarik. Kemudian ini apa ya, saya lupa. Apa nih soalnya? Kemudian kita tentukan saya memberi. Ini kayaknya sama, nggak menarik. Ini yang tadi sudah dijawab ya. Apakah ada kelebihan maupun kekurangan dari pengertian secara grafik? Mungkin supaya lebih lebih ekstrim gitu ya, lebih ekstrim. Tugas. Silahkan cari kelebihan kelemahan. Yang pertama dari histogram. Tulis kelemahannya apa, kelebihannya apa. Kemudian dari apa lagi tadi ya? Pie chart. Dan juga yang ketiga dari box plot ini. Ini beberapa ada di Maddas kalau di box plot itu sudah pernah dibahas di Maddas. Nanti ini silakan digabungkan dengan tugas yang tadi ya, tugas individu tadi. Kalau sebanyak panjang, sedikit aja gitu. Jadi ada di bawahnya yang tadi gitu. Misalkan di awal lembar itu contoh jenis data, bawahnya seperti ini. Itu ya tugas individunya. Bisa ya? Histogram, pie chart, box plot. Satu lagi, stem left. Kalau biasanya sih mahasiswa mengerjakannya histogram satu kalimat kelebihan, satu kalimat kekurangan. Aduh ini apaan gitu. Boleh seperti itu silahkan. Kita jam berapa ya? Oke, sebentar lagi. Nah ini materi tambahan sebenarnya terkait dengan tadi. Kalau saya sudah menggambar kurva-kurva tadi ya. Untuk distribusi, contoh ini adalah distribusi normal. Ada banyak distribusi di dunia ini, tapi yang sering kita bahas adalah normal. Dulu ketika saya S1 ada sekitar 14 yang sering dipakai ya. Sekarang nggak tahu sudah bertambah kayaknya. Dulu ketika saya S1 saya diminta membuat rangkuman per distribusi gitu. Bentuk distribusinya bagaimana, kemudian bentuk peluangnya pakai integral itu seperti apa, itu suruh ngerangkum dulu ya. Harus hafal pas ujian. Nah, ini salah satu contoh distribusi normal, bentuknya seperti ini, lonceng, sering disebut distribusi lonceng, dan dia harus simetris. Dikatakan simetris jika apa? Jika nilai min, median, modus itu sama semua, pasti simetris sempurna dia. Nilai kurtosisnya adalah 3. Kurtosis itu apa tadi kurtosis? Runcingan. Kemudian skewness-nya 0. Sekunsnya 0. Nilai kurtosis jika di bawahnya 3, dia runcingnya itu kurang runcing. Namanya apa ya? Lupa, ada istilahnya leptokurtik kalau nggak salah. Leptokurtik, platykurtik. Nah, kalau nilai skewness terkait yang tadi ya, menceng kanan, menceng kiri. Jika nilai skewness-nya negatif, berarti dia miring kiri, atau ekornya di kiri. Kalau skewness-nya positif, dia ekornya di kanan. Bagaimana jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi? Misalkan nih, contoh yang tadi ya, kurtosis maupun skewness itu tidak terpenuhi. Dia miring kanan, miring kiri misalkan. Itu diperkenalkan sebuah transformasi namanya tangga 2K. Perhatikan. Anggap X itu adalah
observasinya atau datanya ini. Jika bentuk kurvanya itu skew negatif, ekornya di mana? Ekornya di kiri, kita bisa coba datanya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, cek lagi nilai skew-nya berapa. Oh, skew-nya masih negatif, pangkat 3. Seterusnya. Pokoknya seterusnya nih ya. Sampai dia membentuk mendekati simetris. Sama halnya dengan yang jika kita menemukan bentuk yang skew positif, ekornya di kanan. Kita bisa coba akarkan dia, datanya itu diakar semua gitu, kemudian datanya di log kalau masih belum beres. Kalau masih belum beres lagi 1/x negatif dan seterusnya. Jadi nanti di sini ada 1/x pangkat 3 negatif 1/x pangkat 4 dan seterusnya gitu ya. Tapi biasanya nggak mungkin sejauh itu ya biasanya. Nah ini, jadi kalau kita memiliki bentuk-bentuk yang miring kanan miring kiri, kita harus transformasi seperti ini supaya mendekati kenormalan. Ini cuma contoh distribusi normal. Ini distribusi lainnya beda lagi nanti. Seperti ini ya. Jadi kita punya simetris di sini. Oh, ternyata setelah dianalisis seperti ini bentuknya, skew positif. Berarti kita harus apakan? Kita harus akarkan dia. Coba kita akarkan datanya. Apakah dia akan berubah apa enggak bentuknya? Oh, kita punya yang skew negatif misalkan. Ya udah, kita coba pangkatkan 2. Apakah dia berubah bentuknya? Nah, seperti ini. Itu bukan memanipulasi data ya. Bukan, itu namanya transformasi. Kalau manipulasi itu seperti ini. Misalkan durasi belajarnya Askar 5 jam. Saya ganti 10 jam. Itu manipulasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi yang seperti ini adalah transformasi. Kita memberi perlakuan terhadap datanya tersebut. Dikuadratkankah, diakarkankah, dan sebagainya. Ini contohnya. Ini dari slide-nya Bu Utri juga nih. Saya punya X, kemudian setelah saya cek, ini ya, X isinya ini. Setelah saya cek skew-nya itu negatif 0,5. Berarti kalau negatif kan miring kiri ya. Miring kiri berarti harus kita kuadratkan terus. Nah, saya coba kuadratkan nih, pangkat 2. Ketemulah ini hasilnya. Setelah saya kuadratkan, saya cek lagi skew-nya. Oh, skew-nya jadi negatif 0,18. Dia masih negatif, tapi mendekati 0. Benar kan? Mendekati 0. Yang diharapkan kan 0 ya, yang simetris. Tapi akan sangat sulit menemukan yang benar-benar 0 ya, pasti mendekati dia. Nah, seperti ini sudah, ini salah satu usaha untuk apa yang namanya? Mensimetriskan data gitu. Seperti itu. Itu perlu dilakukan. Biasanya ini kan ADS semester 3 ya. Biasanya materi seperti ini sampai semester 5-6 itu belum kepake gitu. Nanti ketika sudah penelitian di lapangan, nyari data baru kepake di situ. Itu seringnya mahasiswa itu seperti itu gitu. Jadi rentang semester 3 sampai semester 6 itu dilupakan, nanti semester 6, 7, 8 itu baru diingat-ingat lagi. Nggak masalah, kan masih ada dosen yang bisa ditanya ya, tanya aja. Seperti itu. Kemudian ada yang ditanyakan sejauh ini. Jadi dari tadi kita ngomongin ini ya, terkait dengan data, kemudian pendahuluan, konsep-konsep sedikit. Kita belum bahas secara mendalam, kita baru bahas covernya ya, sampulnya. Silakan ada yang ditanyakan. Yang jelas ini ada di Maddas. Saya nggak tahu ya kurikulumnya berubah apa enggak, tapi ketika saya mengajar Maddas dulu masih ada statistika muatan sedikit. Cukup. Waktu juga sebenarnya sudah 1 menit lagi. Ada tugas ya? Tugas kelompok tapi ini ya, tugas kelompok. Carilah dari berbagai sumber, kemudian ringkaslah pengertian kurtosis dan squeamish. Oke. Nomor 1, perhatikan. Kemudian yang nomor 2, jika diketahui data, ini datanya, download dari sini. Tentukan seri numerik bla 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 bla, kemudian putuskan apakah perlu ditransformasi. Jika perlu transformasi, silahkan ditransformasi sampai ketemu nilai squeamish kurtosisnya itu mendekati normal. Cara ngitungnya bagaimana? Dari nomor 1.
Tugas kelompok ini waktunya 2 minggu. Yang tugas individu waktunya seminggu. Bisa dipahami? Pak, Ada yang itu ditanyakan? kelompoknya berapa orang, Pak? Kelompok, sini belum ada ya? Oke. Kalau teman-teman ada 110 saja, 109, 5 kali ya. Jangan. 3 deh, 3. 3 aja, 3. Yang bagi kalian ya. Ini kan rumah tangga kalian, gitu. Saya nggak mau ikut campur. Silakan dibagi sendiri. Diki, gimana Diki? Izin bertanya Pak, kan untuk kelasnya kan ada kelas RA atau RB. Nah, ini kan dicampur ya Pak. Jadi untuk pembagian kelompoknya khusus untuk anak RA atau bisa dicampur anak RA dengan anak RB? Makasih. Benar. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ketika nanti saya input nilainya susah. Jadi mending dibagi saja. Jadi kelompok kelas A sendiri, kelas B sendiri. Sebenarnya nggak masalah mau dicampur ya, tapi biar saya gampang input nilainya gitu. Dipisah ya. Jadi kelompok A, kelompok B. Gitu. Terima kasih Diki sudah mengingatkan. Yang lain silakan, ada yang ditanyakan? Askar, silakan Askar. Pak, kelompoknya 4 aja, Pak. Kenapa? 4 orang. Kenapa? Biar makin banyak. 3 ya 3. Kebanyakan 4 itu, kebanyakan. 3 aja. Oke ya, 3 ya. Silakan Rido, mungkin mau usul kalau kelompoknya 2 aja gimana gitu Rido mungkin. Enggak Pak, tadi cuma mau mengkoreksi aja Pak tadi jumlah total anak 20 ada 111 Pak. Oke ya. Iya. Enggak masalah berapapun, yang penting 3 orang satu kelompok. Oke, terima kasih Rido. Ada lagi silakan. Ini banyak yang nanya ya. Silakan Aji. Mau akhir malah banyak nanya. Aji silakan. Kalau misalnya di kelas RA ininya udah sisa nih Pak, sisa 1 orang atau 2 orang itu kurang 1 kelompok Kak. Itu bisa ngambil di RB nggak Pak? Enggak, dilebihkan saja. Kalau sisa 1 dilebihkan berarti ada yang anggotanya 4 gitu. Jangan dia suruh sendirian ya, kasihan. Jangan silang-silang. Pokoknya B aja gitu, A aja. Biar enggak nanti nilainya ketukar kan kalian yang rugi nanti. Silakan, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Jika tidak ada, saya mengingatkan sebentar. Jangan lupa join di e-learning, masuk di kelas e-learning karena nanti kuis akan di sana, UTS akan di sana, kemudian link tugas di sana. Jadi silakan join ke sana walaupun sekarang belum ada isinya ya. Saya baru masuk semalam. Nanti saya siapkan, nanti semuanya bisa kalian download di sana. Jadi silakan masuk ke sana. Nanti semua ujian akan lewat sana. Ada lagi? Askar silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi yang histogram tadi itu jawabannya apa, Pak? Yang apa? Yang mencong ke kiri atau ke kanan. Oke, mencong kiri. Ya, jawabannya saya nunggu angka aja lah. Nanti saya coba angkanya berapa gitu. Oke, Askar. Nanti saya salah nanti ya. Nanti saya bilang mencong kiri, wah nanti saya disalahin yang lain. Nanti saya bilang mencong kanan, saya disalahin Askar nanti. Nanti saya cek angkanya saja. Besok saya kasih tahu ya. SKU-nya berapa? Silakan yang lain. Ini Aji mau nanya lagi atau enggak? Diturunin tangannya biar enggak pegel. Oke, sepertinya enggak ya. Oke ya, jika sudah cukup, kita foto dulu. Silakan di on cam. Semuanya on cam ya. Kalau enggak on cam, saya anggap enggak hadir. Nanti materi yang saya upload slide bersih sama slide yang ada coretannya. Tapi yang ada coretannya jangan terlalu berharap ya, tulisannya seperti itu. Bagus banget. Oke, di sini ada 5 slide. Oh, 5 slide banyak sekali. Enggak apa-apa, biar adil. 1, 2. Oke, ini kameranya bermasalah. 1, 2, 3 senyum. Oke, mantap. Kemudian slide kedua. Saya nggak tahu slide kedua yang siapa saja. Slide kedua, 1, 2, 3.
Pokoknya nggak tahu ya slide berapa, yang penting setiap gaya aja terus gitu. Berarti 5 kali gaya berarti. Kan nggak tahu slide-nya slide berapa kalian. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Ih, keren-keren ya gayanya. Luar biasa ya ini. Anak-anak milenial. Lagi sekarang slide keempat. Slide keempat. Oke. Nah, seperti ini kan enak gitu ya kalau on cam semua. Kadang itu kuliah on cam cuma 2 orang, 3 orang. Itu seperti ini. Curhat saya, bukan ngajar. Slide terakhir. Dah, 1 kali gaya silakan. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Jangan lupa absen. Tadi absen sudah saya share di chat. Coba saya absen di chat. Kemudian jangan bosannya kuliah dengan saya gitu. Banyak cerita atau banyak ngomel, banyak apa. Yang penting tetap semangat. Intinya gini, entah siapapun dosennya, bawa happy aja gitu. Kalau kita dari awal udah nggak happy, itu materi semudah apapun nggak akan bakal bisa masuk. Tapi kalau kita happy, ya insya Allah sesusah apapun materinya, sesusah apapun dosennya, kita bisa masuk insya Allah gitu. Jadi itu pesan saya. Jadi pokoknya ambil hikmahnya saja, ambil yang bagus-bagus gitu. Saja mungkin pesan dari saya. Saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Jangan lupa minggu depan mungkin ada kuis lagi seperti tadi, kuis. Jadi nanti disiapkan. Dan saya juga usahakan materinya itu saya upload sebelum pertemuan, biar bisa dipelajari dulu yang keluar di kuis apa gitu. Seperti itu ya. Saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Jaga kesehatan di rumah masing-masing. Kemudian sampai jumpa lagi nanti di ITERA kalau bisa berjumpa gitu ya. FN mode. Ayo keluar, ngapain di sini? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.